kesananya enak. Nah, yang saya bilang di awal tadi, mendingan teman-teman susah di awal. Dulu saya waktu awal-awal tuh bilang, udah lu susah di awal aja, enak kemudian. Ya kan? Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian kan. Jangan bersakit-sakit terus-terusan. Ini teman-teman memilih untuk bersakit terus-terusan. Akhirnya teman-teman sendiri yang repot. Teman-teman sendiri yang harus, yang tadinya punya waktu weekend-nya bisa sama keluarga, sekarang memilih untuk upload SIPTM. Dan itu saya lihat, itu bukti nyata kok. Saya ngelihat di statusnya teman-teman semua tuh. Bukan seneng suka ngepoin status teman-teman, ya kan? Kita anak kekinian kan, milenial tuh saling ngepo kan di status WA-nya. Kan mereka kok rata-rata status WA-nya di weekend atau malam, wah pulang kerja lembur, upload SIPTM, pelaporan, yes. Nah begitu gagal dia cari gua kan gitu ya. Wah ini kenapa ngasih file yang banyak pula, suruh kita cari jarum di rumput. Yang salah lu yang suruh betulin kita. Kita ini pembuat aplikasi, nyediain rumahnya, cara aturannya dipakai, dijalanin, insya Allah mulus. Ini tidak ikutin aturan, minta kita bantu pula. Bukan nggak mau bantu. Nah, sekarang ini ya teman-teman betulin cara kerjanya. Ya, ini file semua tahu lah, yang ikut hari ini tahu, kecuali yang belum pernah pakai SIPTM. Ya, kenapa saya langsung masuk ke file ini? Nomor 1, ya Puskesmas yang ngisi form ini wajib Office 2010. Yang ngisi loh. Bukan teman-teman kabupaten kotanya. Nah, teman-teman kabupaten, Pak, saya sudah pakai Office 2010. Kenapa masih begini? Yang Puskesmas pakai apa, Bu? Pakai 2003. Ya salah. Hasilnya akhirnya ibu sendiri yang pusing. Invalid data, tidak gagal sinkronisasi, tanggal salah, baris sekian salah. Nanti cara-caranya itu saya kasih tahu cara-cara trik ngebetulinnya. Ya. Nah, ini dulu ya, teman-teman, ini dulu ya download dari aplikasi, filenya seperti ini. Saya rekomendasi supaya nggak kerja 2 kali, teman-teman pakai file deteksi dini pendataan offline deteksi dini PTM Puskesmas. Itu aja. Itu nggak usah khawatir dengan capaian deteksi dininya, karena di sini juga komponennya ada. Jadi kalau dengan satu file ini dihitung deteksi dininya, dihitung juga SPM-nya dan lain-lain. Semua kebutuhan teman-teman sebenarnya tercover di file ini. Sekarang kan bermasalahnya kenapa kemarin dibikin beberapa pintu, karena pengelola programnya beda-beda. Nah, di bawah kita bikinin 4 form. Tapi 4 form teman-teman harus kembali ke SPM tadi rumusannya. Masukin misalkan pengelola program kankernya ya. Nah, jangan cuma pemeriksaan kankernya, tapi minta datanya sama pengelola program faktor risikonya untuk dapetin itu tuh yang tadi tuh. Karena itu paling tidak pelaporannya bukan cuma untuk kankernya, tapi SPM juga ketambah gitu loh. Harus berkoordinasi. Begitu juga dengan yang lain-lain, yang Posbidu dan lain-lain pengelolanya. Nah, teman-teman nih, kalau nggak mau repot, jadi kumpul di satu file. Nah, file inilah yang saya mau cerita. Kembali ke peraturan main, yang kerja di Excel ini kan Puskesmas, bukan teman-teman kabupaten kota. Pakai Excel ini, nomor 1. Pakai Excel ini, file ini maksudnya, lalu komputer di mereka harus Office 2010. Ya, kenapa? Nih, ya, kalau bukan 2010, ininya nih nggak kelihatan nih. Nih, kombonya, laki perempuannya. Dia nggak bisa ngeklik. Dia hanya, Pak, ini semua jawaban dari sampai kanan itu dia nggak bisa klik di sini. Itu nomor 1, kalau nggak pakai Office 2010. Kenapa? Kami seragamkan supaya waktu teman-teman upload, proses kami dari Excel itu diproses, diolah, diinsert ke database, tidak lama. Tidak muter. Kalau kondisi server normal, perhatikan deh. Banyak teman-teman sekarang yang udah satu file itu 900, 1000, nggak cuma 100 baris, berhasil. Nanti saya akan kasih contoh. Ya, jadi harus pakai Office 2010 Puskesmasnya. Yang kedua, ya, nih, ini harus diajarin ke semua puskesmas ya. Jangan dikopas sembarangan, harus pakai aturan main. Kenapa? Nanti teman-teman sendiri yang susah. Mereka di puskesmas ada Sikda, ada EPUS, ada lain-lain. Mereka ngambil data dari situ, copy, paste ke file ini. Benar memang pakai file ini, begitu. Ini kok salah semua. Saya pakai file dari aplikasi kok. Saya pakai file dari SIPTM. Kok salah? Kontennya yang bermasalah, bukan filenya. Kontennya, filenya ini, tapi kontennya dikopas sembarangan. Ini ada aturan, ada cara aturannya. Nah, sekarang langkah awal, begitu teman-teman dapat file ini, ya, ini udah kemarin saya pakai di uji coba kedua ya, kemarin di sosialisasi kedua, ya.
file yang harus dibagi ke puskesmas, ini harus gini nih, barisnya warna biru nih teman-teman nih, perhatiin. Sorry buat teman-teman yang sudah langsam nih, banyak yang bagus-bagus nih di Indonesia Regional 3 nih. Ada mungkin mudah-mudahan ikut orangnya. Ada Bang Adis dari Dompu, ada Bang Andre dari ND. Itu banyak yang suka koordinasi dengan kami day by day-nya. Mereka itu masukin filenya gila, 900, 1000 gitu-gitu. Nanti saya barisnya. Jadi sekali ngupload tuh dapat 900 dan seterusnya. Nanti ini ada caranya buat teman-teman ya. Nah, jadi cara pertama begitu download ini kan biasanya birunya cuma sampai 2-3 baris nih ya. Ya. Ini teman-teman harus barisnya warna biru yang diberikan kepada puskesmasnya. Karena kalau kita teori aja, kita bilang, lu nanti dapat file dari gua, di copy paste begini, itu susah. Mereka akan lupa. Nah, mendingan teman-teman yang menyiapkan, sekali teman-teman capek, berikutnya teman-teman nggak akan kesulitan. Ya, begitu download file dari aplikasi, ini teman-teman kabupaten kota nih, begitu download filenya kan kayak gini nih. Nah, langkah pertama teman-teman nih ya, di copy, blok, paste dulu. Jadi di copy ini di blok dulu nih sampai ujung ya. Sampai ujung sampai ke UBM, kalau nggak salah UBM di ujung. Nah, benar, sampai ujung, lalu di klik kanan, copy, ini di blok lagi ke bawah. Seret, sesuai kebutuhan, mau bikin berapa. Kemarin saya minimal 100, tapi kalau sekarang terserah, tergantung hanya ini enter sampai bawah. Lalu di save dulu. Nah ya, satu. Ini teman-teman mau bikin berapa banyak terserah. Ya, tapi sadar diri. Pertama sadar dirinya. Nomor 1, internet di tempat teman-teman stabil nggak? Naik turun nggak? Ya. Nomor 2, kondisi waktu ngupload server lagi rame nggak? Karena ini perhatiin, ini banyak hal-hal yang putus di jalan waktu ngupload kalau barisnya kebanyakan. Sehingga teman-teman komplain, saya punya file 1000 baris Pak, kenapa yang masuk tersinkronisasi hanya 100? Itu ada macam-macam. 1, tanggal salah, 2, pilihan-pilihan kombonya salah, yang ketiga koneksi. Jadi waktu ngupload, ketemu koneksinya terputus, ya yang segitu yang sinkronisasi. Berhasil. Sistem ngasih tahu berhasil, karena ada file yang masuk. Tapi sistem ngasih tahu, berhasil sinkronisasi 100 baris, padahal kita 1000. Ingat loh, pada saat teman-teman ngupload, ya 100 baris yang masuk ke database, terputus, sistem ngasih tahu sinkronisasi berhasil 100 baris, padahal kita 1000. Kalau udah ketemu problem itu, nggak usah pusing. Kalau tidak ada notifikasi tanggal salah di baris scan, itu cuma berhasil sekian, berarti terputus pada saat proses upload. Upload lagi, nggak usah takut double. Upload lagi, kita berhitung nih, saat-saat sepi, kalau filenya banyak, 1000, upload lagi. Nah, upload lagi nggak usah takut double, karena sistem akan langsung update, ketemu nick yang sama, tanggal sama, update otomatis. Dan itu masuk, kalau lagi bagus di internet teman-teman, lalu jaringan servernya lagi juga ke covering yang bagus, masuk 100%. Itu nomor 1. Nah, sekarang kita nggak cerita kayak gitu. Ini buat teman-teman yang baru mulai atau yang sudah mulai tapi salah caranya. Yuk kita betulin sama-sama nih hari ini. Ya, yang pertama setelah teman-teman copy, blok dulu kiri ke kanan, lalu di copy, lalu di blok lagi ke bawah sampai bawah sesuai baris yang kita butuhkan, kita paste atau kita enter. Lalu kita simpen dulu datanya. Aduh, itu ibu mohon maaf yang arisan, yang ngocok arisannya nanti ya habis ini ya, habis teori ya, dimatiin dulu moodnya. Ya, ini untuk teman-teman kita semua biar teman-teman dengar sekali ini. Nah, begitu teman-teman file ini sudah jadi ya, jangan dibagiin dulu, kita close dulu. Saya new share dulu ya. Saya new share untuk ini saya close dulu deh takutnya. Bentar. Nah, saya share screen dulu. Sorry nih, agak ribet kalau Zoom nih. Kita harus kalau banyak-banyak tampilin aplikasi agak ribet Zoom ya. Tapi nggak ya sama lah ribetnya kayak hubungan lo sama dia gitu ya. Nah, oke.
nanti saya zoom lagi. Oke. Ya, saya share screen. Filenya ini. Nah, perhatikan ya teman-teman. Kan tadi sudah dibuka nih satu file yang sudah jadi, saya namain form offline puskesmas umum atau total. Nah, teman-teman caranya sebelum bagiin, nih teman-teman ya, jangan biasa, kan kayak kita kan biasa pakai Excel tuh di hari-hari tuh, kalau kita mau ngopas satu file kan kita buka file itu, kita kerja di tempat file itu, lalu udah selesai kita save as, ganti nama filenya. Gitu kan? Berikutnya ketemu, oh template-nya sama nih sama file yang kemarin. Nah, kita kerja lagi di file kemarin, buka, lalu kita save as, ganti nama. Ya, itu memang cara gampang, cara gampang. Nah, SIPTM tidak merekomendasikan cara itu. Kenapa? Teman-teman nggak sadar, kalau teman-teman cara kerja seperti itu, sedikit demi sedikit ukuran filenya bertambah. Ya, hari ini, ya misalkan teman-teman puskesmas kerja 100 baris, wah, laporan, save, simpan. Bulan depannya dia pakai file yang sama, dia kerja di situ lagi, dia ganti-ganti, dia save as. 200 baris, tuh. Itu yang harusnya waktu 100 baris 50 kilobyte, harusnya 200 baris jadi 100 kilo. Tapi tanpa sadar, yang 100 kilo itu bukan jadi 100, tapi jadi 150, dan seterusnya, dan seterusnya. Coba kalau 100 baris. Kalau 1000 baris, pertambahannya kan luar biasa. Nah, file Excel yang sehat itu di bawah 100 kilobyte ukurannya. Ya, ada pernah komplain di satu daerah di Indonesia Regional 1, saya nggak perlu sebut namanya. Dia komplain, saya upload gagal mulu Pak, kenapa sih sistemnya, kenapa sih servernya, aplikasinya, kok saya upload gagal terus. Coba kirim filenya, kan gitu aja kita supaya menghindari adu debat dengan teman-teman, karena berhadapan dengan ibu-ibu ini 10 yang dibicarakan 9 benar, satunya nggak salah. Mau nggak mau kan kami ngikut kan, kebetulan yang kami hadapi ibu-ibu ya kan, yang kalau bicara 10 yang dibicarakan 9 benar, satu nggak salah. Ya coba minta filenya Bu. Nah, dia kirim filenya. Mau tahu nggak, file yang dikirim itu besarnya, file Excel, laporan yang mau diupload 2 mega. 2 mega itu bukan file Excel, tapi video Giselle Martin kemarin tuh. Nah, itu 2 mega. Kalau file Excel nggak boleh sampai mega-megaan, itu udah terlalu besar. Rupanya mungkin cara dia seperti itu, save as, dari awal tahun sampai dengan sekarang dia save as, terus padahal yang diupload sama dia sama 100 baris, tapi karena hasil save as berat, filenya bertambah. Jadi caranya gimana nih? Untuk supaya teman-teman nguploadnya nggak repot, data kontennya benar, waktu login masukin attach file atau submit ini file-filenya tuh cuma login cuk 1 menit kelar, 1 menit 1 puskesmas kelar, tidur nyenyak, tidak pusing-pusing lagi. Ini caranya ya. Caranya tidak boleh kreatif kalau di sini. Saya bilang nggak boleh kreatif. Kreatif boleh, tapi jangan lewat SIPTM. Kreatif boleh, teman-teman bisa kontak Mas Supriyatno dari Yogyakarta, dia bikin Google Form, puskesmas Posbidun yang input ke Google Form itu, lalu dia kabupaten kotanya tinggal narik hasilnya, diupload ke SIPTM. Nah, itu boleh cara itu. Teman-teman boleh silakan hubungi Mas Supriyatno. Kemarin di waktu di Regional 2, banyak teman-teman yang sharing sama Mas Supriyatno. Orangnya baik juga. Dan terbuka, tidak pelit sama ilmu. Dia juga bikin YouTube, dia konsultasi sama saya bikin, terserah. Lewat mana aja lu masukin, silakan SIPTM tampung. Tapi kalau yang lewat SIPTM, lu harus ikut aturan main kita. Nah, gitu konsepnya. Nah, Yogyakarta pakai itu tuh. Dia bikin Google Form, Posbidun Puskesmas tuh entry-nya di Google Form. Begitu disimpan, nah nanti si kabupaten kotanya narik dari Google Form itu, langsung upload ke SIPTM. Itu kreativitas boleh di luar SIPTM. Silakan. Lalu ada Kabupaten Malang. Secara teknis, dia sudah punya EPUS di Puskesmas apa Posbidunnya, ada EPUS, aplikasi EPUS di Kabupaten Malang. Mereka mau bridging dengan SIPTM. Silakan. Lalu mereka bersurat ke PTM pusat dan lain-lain, berproses secara bersurat gitu ya, secara prosedur. Teknis kami buka jalan. Dan alhamdulillah antara kami dengan pengembangnya EPUS di Kabupaten Malang sudah nggak ada masalah, hanya tinggal nunggu permission dari Kemenkes untuk ditancap. Nah, EPUS itu kalau sudah punya aplikasi di bawah dan established, tapi syarat dari Pusdatin established dan punya pemerintah aplikasi itu. Servernya ditaruh di pemerintah daerah kah, pemerintah pusat kah, terserah. Bukan swasta yang megang.
Nah, itu silakan. Jadi teman-teman Kabupaten Malang nanti ini kalau sudah dirilis di servernya Pusdatin resmi, maka dia tidak lagi pakai SIPTM Puskesmas Pospindunya. Dia upload pakai sendiri aplikasi e-pusnya. Lalu hasilnya kita bridging masuk ke SIPTM. Kabupaten kota tidak perlu ngupload lagi. Tinggal melihat hasilnya dari e-pus. Hanya kalau bridging, kami bersepakat bahwa bridging ini untuk menghindari lemot, karena kapasitas mesin kita yang sama-sama ketahui, bridging itu H+1. Jadi mereka e-pus yang input pagi, ya siang, sore, sampai tutup puskesmasnya, nanti data itu mereka buang di tengah, mereka namanya push, kami nge-get. Jadi kita taruh di tengah, kita tariknya SIPTM pukul 23.59. Setiap pukul 23.59 kita tarik dari e-pus, kita taruh di SIPTM. Kenapa? Supaya nggak tabrakan sama saat teman-teman pakai. Itu paling kekurangannya kalau nge-bridging datanya delay H+1 dibanding teman-teman yang pakai SIPTM. Ya harus berbeda. Yang pakai langsung dikasih benefit yang lebih bagus lah daripada yang nge-bridging. Kan gitu ya. Nah itu ya, kita kembali lagi ke sini. Begitu jadi filenya itu nih, yang harus dilakukan oleh teman-teman kabupaten kota, file yang sudah jadi tadi, ya yang seperti ini, yang Excel tadi, yang sudah barisnya semua banyak, dan lain-lain, ini lihat nih, perhatiin nih, ya. Ini teman-teman tinggal copy aja banyak-banyak. Copy, ya, lalu paste di sini. 1, 2, 3, sebanyak apa? Sebanyak jumlah puskesmas teman-teman yang miliki. Ya, artinya begitu sudah jadi baru di rename. Ini rename PKM 1 dapat. Lalu rename lagi PKM 2. Lalu rename lagi PKM 3. Nah, ini teman-teman seperti ini. Baru bagi ke puskesmasnya. Tunggu dulu. Waktu bagi mau bikinin lagi atau mau suruh puskesmasnya duplikasi yang teman-teman lakukan. Artinya, ini teman-teman bilang sama puskesmasnya, lu copy sebanyak 12 ya file itu. Namain puskesmas lo, bulan, tahun. Gitu. Lalu, boleh begitu. Atau teman-teman bikin sekali capek buat puskesmasnya, bikin 12. PKM 1 Januari 2020, PKM 1 Februari 2020, PKM 2, dan seterusnya sampai 12, kasih ke puskesmasnya. Kasih bilang sama dia, jangan lu pakai file lain. Pakai file itu. Kalau lu pakai file lain, gue minta lu ulang kerjanya. Bisa begitu. Atau pokoknya ajarkan. Atau ajarkan puskesmasnya, setelah kamu terima file dari saya, kamu copy, paste sebanyak 12, lalu rename nama filenya, baru kerja setelah itu. Itu dulu konsep pertama. Pertama, kalau ini teman-teman lakukan, dan filenya dia stabil, pakai file ini yang udah dibuatin, dari kosong diisi baru, kosong isi baru, waktu nguploadnya insya Allah langsam. Tidak ada kendala dengan lemot, tidak ada kendala dengan lambatnya, prosesnya, dan lain-lain. Ini dulu nomor 1 pekerjaan teman-teman. Berikutnya saya mau kasih lihat cara ngisi dalamnya. Ya, itu ya teman-teman, jangan lupa di copy sebanyak baris. Lalu kita mau teman-teman ini, saya screen dulu. Oke. Di copy paste dulu sebanyak puskesmasnya. Lalu kalau bisa, kalau mau capek sekalian, di copy sebanyak bulan. Kalau enggak, ajarin puskesmasnya melakukan hal yang sama yang teman-teman kabupaten kota lakukan. Nah, sekarang kuncian untuk ngisi. Nah, ini banyak keseleo nih teman-teman nih. Pasti banyak kendalanya di tanggal. Ya. Nomor 1 ya, tanggal di form ini hanya ada 2, yaitu tanggal pemeriksaan dan tanggal lahir. Setiap di tanggal ini, lihat ke atas, ini harus teks. Ya, harus teks. Bagaimana kalau begitu? Ya, kalau mau copy paste silakan, tapi nggak boleh sembarangan. Harus ada pakai rumus. Nah, saya nggak bisa ngajarin rumus, karena memang saya nggak pernah kerja pakai Excel, tapi kita udah bikin YouTube tuh, dari Mas Rido bikin YouTube-nya, nempel, nanti bisa teman-teman nonton itu. Atau teman-teman di manapun ada yang jago Excel, pasti ada yang salah satu di puskesmas tuh yang mahir Excel, cara ngopi paste tanggalnya ikut rumus teks, bagaimana mereka tahu. Karena Excel ini adalah aplikasi umum yang semua saya rasa tingkat dari sampai daerah Pospindu pun bisa pakai Excel.
Nah, sekarang di sini kalau mau isi Excel-nya bukan hanya bisa, tapi ikutin aturan main. Silakan kalau mau copy paste, yang penting hasilnya saat sudah berhasil di sini di copy paste, di blok tanggalnya misalkan ya, di blok tanggalnya gini, lalu lihat settingan atasnya harus teks. Kalau teks berarti udah benar. Kalau ini berubah, rubah dulu ke teks. Tapi begitu rubah teks, kalau copy pastanya sembarangan, ini akan berubah. Tanggalnya jadi apa gitu. Itu harus ikutin dulu, nomor 1. Ya, itu tanggal pemeriksaan dan tanggal lahir perlakuannya sama, settingannya harus teks. Itu aja. Mau bagaimana cara teman-teman copy paste dari mana aja, silakan. Yang terpenting setelah itu sebelum upload, cek dulu teks nggak. Jadi kalau mau cek buangan teman-teman puskesmas, filenya jangan diupload dulu. Diblok dulu tanggalnya, berat, lalu lihat atasnya teks nggak? Ah, benar. Lalu tanggal lahirnya, diblok lagi. Ah, benar, baru upload. Tapi masih ada. Oke, masih ada yang lain. Oke. Tapi harus dicek dulu kalau saat di copy paste sebelum di-upload, cek dulu. Oke, Ibu di sini. Iya. Ini teks juga di sini. Iya. Teks jika biasa kalau di copy misalnya teks di sini tapi tidak teks di sini muncul pada saat di ini toh tidak begini. Iya. Oke. Terkirim, tidak tersinkronisasi. Terima kasih Bu Rina, tolong dimatikan dulu mic-nya ya, nanti kita tanya jawab lagi. Ya, berikutnya tanggal itu nomor 1. Lalu Nick, nama pasien silakan kalau lo mau kopas gaya apa aja lo silakan, karena tidak ada aturan di SIPTM ini di formatnya bahwa Nick dan nama pasien harus ada dengan cara tertentu. Nick boleh ada, boleh enggak. Jadi teman-teman punya data nggak ada Nick-nya, masukin aja, cemplungin aja, nanti sistem ngasih Nick sendiri. Cuman kerugiannya datanya jadi berlebih. Misalkan bulan ini saya datang tanpa Nick, bulan depan saya datang lagi tanpa Nick, bulan depannya saya datang 12 kali saya datang tanpa Nick, teman-teman puskesmas melakukan screening kepada saya, maka puskesmas itu punya 12 orang data. Padahal kalau ada Nick hanya 1 orang yoga, bukan 12 yoga. Gitulah paling kekurangannya, karena offline memang begitu. Terkecuali dari pemerintah pusat ada kebijakan bahwa Nick wajib isi, maka nggak akan ketemu tuh yang double orang. Tapi karena ini belum ada kebijakannya, maka teman-teman langsung aja, ada Nick, nggak ada Nick, sikat, masukin ke aplikasi. Nama juga gitu, bisa dikopas. Lalu tanggal lahir perlakuannya sama dengan tanggal pemeriksaan, settingannya harus teks. Jadi begitu teman-teman ketemu, ya, ini settingan awal di file ini sudah teks, jadi teman-teman nggak boleh rubah. Kalau teman-teman di bawah puskesmas rubah, ini teman-teman waktu terima file di blok aja, terus dilihat teks atau bukan. Kalau bukan, betulin itu aja. Udah, kalau bukan betulin komponen tanggalnya teks di blok dari atas sampai bawah, betulin. Caranya apa? Ada rumus dan lain-lain. Terserah teman-teman bisa mungkin lihat di YouTube dan lain-lain, banyak kok literaturnya ngerubah format tanggal dari line menjadi teks, tapi di blok dan lain-lain. Berikutnya, ini komponen penting nih. Kenapa orang kadang miss ya, pada saat copy paste dia nganggap jenis kelamin gampang. Padahal asal dari EPUS, dari SIKDA, dari apapun bentuknya, mungkin kalau di sini kan pilihannya laki-laki, perempuan, huruf besar semua, seperti itu. Mungkin di tempat lain pria, wanita, 1, 2 dan lain-lain. Teman-teman ngekopas masukin ke sini, nggak kebaca sama sistem. Nomor 1. Nomor 2, ya, ini combo ini adalah pilihan di depannya laki-laki, perempuan. SIPTM nentuin laki-laki 1, perempuan 2. Jadi kalau teman-teman copy paste-nya sembarangan, cek. Jadi setelah cek tanggalnya, balikan dari teman-teman puskesmas, settingnya teks atau enggak. Lalu cek tuh jenis kelaminnya. Yang penting teman-teman lihat di pentolan ini turun ke bawah, ada di file itu. Di masing-masing itu ada. Kalau nggak ada giniannya, saya random aja cek baris keberapa, cek. Kalau nggak ada giniannya, pasti dia copy paste dari file lain. Kalau begitu bagaimana cara copy paste-nya? Copy paste dari file lain itu lihat dulu sebelum copy paste sama nggak laki-laki perempuannya nih penulisannya. Kedua, pada saat copy paste, copy dari file lain, paste di sini teman-teman bisa pilih spesial, jadi copy paste kayak gini nih, misalkan kayak gini ya. Misalkan saya copy nih. Nah, ini harus copy paste-nya spesial ada value. Nah, gitu. Enter. Supaya hasilnya semua seperti ini. Hasilnya. Ya. Nah, tuh. Kalau enggak, rusak filenya.
Sehingga banyak teman-teman yang komplain, Pak, invalid data. Padahal saya udah entry, Pak. Semalam suntuk saya begadang, Pak. 1000 baris, Pak. Teman-teman puskesmas, saya upload, gagal, invalid data. Wah, aplikasi gimana sih, Pak? Loh, aplikasi gimana? Teman-teman betulin cara kerjanya. Yang gampang, kenapa mesti pilih yang susah? Daripada bolak-baliknya keriting nyari jarum di rumput, mata juling-juling, ya kan? Nah, mendingan benerin kerja di awal. Ya, jadi gitu. Nah, perlakuan untuk jenis kelamin ini adalah sama untuk semua yang ada kombonya seperti ini. Yang ada kombonya seperti ini, ya, itu wajib copy paste special value dari file yang lama. Nih, ini kan harus diisi dulu. Ya, kalau manual ini harus diisi dulu, baru timbul kabupaten kotanya. Nah, makanya kalau salah ngopi ya berantakan. Alamat bebas, copy paste, nomor telepon bebas, status pendidikan, memang di pelaporan sekarang belum ditampilkan output yang berbasis pendidikan, belum ada orderan dari PTN pusat. Tapi ke depannya, kalau teman-teman nanti data ini rapi, teman-teman bisa lihat kok, kebanyakan yang orang kena diabetes yang pendidikan apa sih, misalkan kayak gitu. Kebanyakan yang merokok yang lulusannya sekolah apa sih, gitu kan, misalkan kayak gitu. Ini nanti bisa dikawinin kalau teman-teman ada kebutuhan di situ. Lalu pekerjaan juga sama. Ini nanti kalau misalkan ada pengembangan enak nih kalau ini teman-teman isi ya yang status janda di seluruh Indonesia yang pekerjaannya apa sih kan bisa kelihatan di situ. Ya, di sini misalkan. Nah, itu salah satu contoh yang kalau misalkan teman-teman mau ambil manfaat dari aplikasi ini. Lalu status perkawinan ini penting. Kenapa ini penting? Ini untuk SPM cari perempuan menikah janda. Perempuan menikah janda, perempuan usia 30-50. Untuk apa? SPM. Jadi sasaran SPM dapat di sini. Penting status perkawinan. Jadi status perkawinan, kalau teman-teman mau SPM usia produktifnya tinggi, ketemu perempuan menikah janda yang harus dilakukan IFA, teman-teman udah berkegiatan, udah periksa IFA di daerah, tapi pelaporannya 0. Jadi kan sayang, gitu loh. Sayang maksudnya kita sudah melakukan sesuai standar. Jadi antara kenyataan di lapangan dengan hasil pelaporan sama, itu yang paling penting. Jadi hasil kerja kita kelihatan. Golongan darah juga sekarang ini belum kepake memang, tapi diisi. Ya nanti kelihatan ya yang penyakit yang termasuk yang diagnosisnya diabetes, yang golongan darah apa sih terbanyak, bisa dapat data kayak gitu. Kita bisa ngeluarin trendnya. Hasil data, bukan analisa ya, tapi analisa ya teman-teman sendiri yang analisa, karena teman-teman lebih pintar. Lalu penyakit riwayat tidak menular pada keluarga, ini combo sama, ini untuk diri sendiri. Nah, lalu di sini nih, ini mulai deteksi dini nih. Merokok, ya kan? Ya tidak, ya kan? Teman-teman jangan sampai upload data, lalu deteksi dininya rendah. Kenapa? Di sininya teman-teman main kopas sembarangan, invalid data, kosong data dianggap. Tapi harus pakai di sini di komponen-komponen yang combo-combo ini, teman-teman harus pakai copy paste special value ya. Nah, ini faktor risiko nih, pola makan dan seterusnya. Nah, itu untuk teman-teman memastikan pengisiannya. Lemak berlebihan, kurang makan sayur, konsumsi alkohol. Kalau ini diisi, nanti di dashboard PTM teman-teman bisa lihat kok, yang merokok di Kabupaten gua, laki-laki di bawah 18 berapa orang? Di atas 18 berapa? Perempuan di bawah 18 berapa orang? Perempuan di atas 18 berapa orang? Kan enak punya data itu, ya kan? Nah, misalkan berarti atau yang gula berlebih, yang minum alkohol, yang nggak suka olahraga. Jadi teman-teman punya pelaporan tuh punya data, berbasis data. Jadi menampilkan apa aja teman-teman ke stakeholder atau struktural di sana, teman-teman tuh bisa bicara dengan data. Kalau sudah menjadikan habit atau kebiasaan di daerah teman-teman, butuh datanya dari SIPTM, maka teman-teman punya nilai lebih di wilayah kerja sana. Artinya dibutuhkan. Yang enak tuh kita kerja, dibutuhkan sama pimpinan. Itu udah paling enak kerja itu. Kita kerja, dibutuhkan orang lain, itu udah paling enak. Bukan kita punya posisi tawar tinggi, bukan. Tapi kita jadi bermanfaat. Paling nggak untuk diri kita sendiri dan buat tim kita, ya. Nah, konsumsi alkohol dan seterusnya. Nah, ini mulai nih, teman-teman, ya. Teman-teman udah mulai nih di pengisian ini, teman-teman udah mulai sistol, distolnya, ya. Ini nggak penting, sistol, distolnya, kami tidak penting hasilnya, tapi kami penting diisi angkanya.
Kalau angkanya diisi, sistem udah baca, ini masuk ke SPM. Masalah hasil ntar ada laporan lain yang hasilnya bahwa dia ini termasuk hipertensi atau enggak, itu dideteksi dini. Tapi kalau SPM ngelihat ketemu ada isinya sesuai standar. Artinya gitu. Jadi beda-beda ya cara nampilin pelaporannya, cara ngitungnya, cara nampilinnya beda-beda. Nah, ini sistol distol diisi, lalu mulai lagi nih, ini komponen SPM semua nih. Setelah deteksi dini ya, di sini ngitung nih orang yang hipertensi berapa, ini berapa, deteksi dini dapat, di SPM juga dapat. Lalu IMT udah mulai ngitung tinggi badan, berat badan, nanti kita bisa tahu kabupaten kota kita yang kurus berapa, yang normal berapa, yang kelebihan berat badan berapa, dan lain-lain. Nah, itu adalah komponen-komponen yang wajib diisi di teman-teman. Harus ada isiannya, jangan sampai kosong. Kalau kosong, maka tidak terhitung deteksi dininya, tidak terhitung SPM-nya, kan sayang. Lingkar perut juga gitu, teman-teman, dan seterusnya. Ini teman-teman lebih paham daripada saya. Saya hanya kasih kuncian-kuncian supaya teman-teman benar dulu nih cara ngisinya, ya. Lalu dan seterusnya. Nah, ini ada pemeriksaan gula juga harus diisi. Lalu diagnosis. Nah, ini kan diagnosis nggak ada nih. Ini teman-teman, kalau yang SPM-nya DM, lalu SPM-nya hipertensi, harus ada diagnosisnya di sini. Jadi teman-teman harus ngisi. Nah, itu untuk lalu terapi farmakologi. Ini untuk SPM diabetes dan SPM hipertensi, ya. Ini harus ada isinya, jangan sampai kosong. Ya, gitu. Isiannya ya, bukan hasilnya. Lalu berikutnya ini digeser lagi ke konseling dan seterusnya. Ini ada deteksi dini semua sampai ke ini ada IVA ya. Pada saat ketemu wanita menikah janda wanita 30 sampai 50, isi ininya jangan lupa. Supaya dapat deteksi dini untuk kankernya, dapat juga SPM usia produktifnya. Tidak melihat hasilnya. Sekali lagi, untuk SPM hanya lihat isinya. Maksudnya diisi apa enggak gitu. Ya, nanti yang hasilnya apa-apa itu ada di laporan deteksi dini. Berapa yang curiga, berapa yang negatif, positif, curiga kanker. Ya, hasil sadanis dan lain-lain. Semua diisi. Lalu terakhir UBM. Nah, inilah trik-trik teman-teman ya, supaya ke depan jangan lagi ada dusta di antara kita. Hal-hal yang rumit di day by day, bulan demi bulan yang teman-teman lakukan, pindahin ke depan, di awal susah, capek, buang, selebihnya gampang. Ajarin berkali-kali. Kita, saya dan teman-teman PTM itu sampai bikin YouTube cara ngisi Excel-nya yang benar pakai rumus tuh ada. Itu tujuan buat teman-teman kok. Buat kita mau nge-hits. Ya, di like and subscribe, alhamdulillah, enggak ya nggak apa-apa. Yang penting, jangan teman-teman WA kami, Pak, gimana ya cara ngerumusnya? Aduh, teman-teman itu bikin YouTube-nya itu hampir 1 jam. Mohon maaf, ini yang arisan tadi belum kelar-kelar ya. Oke. Mohon dimatikan dulu. Ya, terima kasih. Nah, itulah kurang lebih teman-teman sebelum saya mau kembali ke aplikasi. Sementara menunggu ke aplikasi, saya persilakan dulu untuk bertanya di luar aplikasi hal-hal tersebut. Ya, kalau enggak saya terusin nih.